Selamat pagi Bapak dan Ibu-Ibu kader sekalian. Terima kasih atas kedatangannya pada kegiatan kita kali ini. Perkenalkan, saya Dr. Krisna dari Puskesmas Tawadian. Kegiatan kita pada saat ini adalah tentang pelatihan cara mengukur faktor risiko penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular diantaranya yaitu hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan masih banyak lainnya. Kita pada saat ini akan mengukur tentang belajar tentang cara pengukuran lingkar perut. Lingkar perut ini merupakan salah satu faktor risiko dari obesitas atau kegemukan. Untuk itu alat yang perlu disiapkan cuma sedikit, yaitu pita pengukur dan form pencatatan. Mungkin ada salah satu dari Bapak Ibu kader yang bisa membantu saya di sini supaya kita sekali. Yang pertama-tama yang harus diperhatikan pada saat kita mengukur lingkar perut, yaitu pengukuran harus dilakukan tepat di atas kulit. Kalaupun tidak memungkinkan untuk dilakukan pengukuran di atas kulit, peserta harus memakai pakaian yang sangat tipis. Jadi kita lakukan pengukuran di atas kulit. Yang pertama kita lakukan, kita tentukan titik atas pengukuran. Kita raba bagian paling bawah tulang rusuk, kita tandai. Kemudian kita raba bagian atas dari tulang panggul, kita tandai sebagai batas bawah. Kemudian kita tentukan titik tengahnya, titik tengah dari batas atas dan batas bawah yang sudah kita tandai tadi. Di situ adalah titik tengah yang akan kita lakukan pengukuran. Kemudian dengan pita pengukur kita lingkarkan di bagian perut di titik tengah yang sudah ditandai tadi. Kemudian kita catat hasil yang didapatkan dari pita pengukur. Kalau pada peserta yang mengalami kegemukan, kita ambil bagian perut yang paling buncit. Misalnya perutnya jatuh ke bawah, kita ambil bagian perut yang paling buncit, kemudian kita ukur di situ. Ya. Oke, ya, terima kasih untuk Bapak kader yang sudah membantu. Silakan duduk. Setelah kita lakukan pengukuran, yang paling penting yang tidak boleh kita lupa yaitu kita harus mencatat hasil pengukuran yang sudah kita dapatkan. Interpretasi dari hasil pengukuran yang kita dapatkan yaitu pada laki-laki apabila hasil pengukuran di atas 90 cm itu mempunyai risiko untuk mendapatkan penyakit tidak menular, risikonya menjadi meningkat. Dan pada perempuan jika hasilnya didapatkan di atas 80 cm. Oke, sampai di sini Bapak-bapak dan Ibu kader semua sudah mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau begitu sekian pelatihan kita pada hari ini. Semua kegiatan kita pada hari ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Irawati Pampabone dari Puskesmas Tawadian. Sebelum kita masuk materi, kita akan membuat yel. Jadi, Bapak Ibu kalau saya bilang kader, Bapak Ibu bisa menjawab, saya pasti bisa. Ya, kita mulai. Kader! Saya pasti bisa. Ya, mantap. Hari ini saya akan membawa materi melakukan pengukuran berat badan. Tujuan melakukan pengukuran berat badan yaitu setelah dilakukan kegiatan ini diharapkan kader mampu melakukan pengukuran berat badan dengan benar. Pengukuran berat badan adalah pengukuran berat badan atau massa tubuh yang dinyatakan dengan kilogram. Tujuannya adalah untuk mengetahui status gizi seseorang. Alat yang dipakai untuk mengukur berat badan disebut timbangan. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penimbangan ialah letakkan timbangan pada daerah yang rata. Kedua, sebelum naik ke timbangan, orang yang akan ditimbang harus melepas alas kaki, tas, HP atau jaket. Berikutnya yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penimbangan yaitu posisi jarum pada timbangan harus berada pada posisi 0. Jarum harus ada pada posisi 0. Ya, mungkin ada ini bisa jadi contoh. Silakan naik.
Jadi posisi kaki yang akan ditimbang harus rata. Badan harus tegap dan pandangan lurus ke depan. Setelah itu petugas akan melihat berapa posisi jarum yang ditunjuk. Ya, silakan turun. Ya, mungkin demikian demonstrasi kita. Ya, silakan duduk. Duduk. Ya, demikian Bapak Ibu hasil demonstrasi kita. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan apa nama alat yang kita gunakan? Timbangan. Ya, cocok. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menyebutkan hal-hal apa yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penimbangan. Harus melepaskan jaket, alas kaki, jam tangan, dan tas. Ya, betul semua. Saya kira Bapak Ibu sudah mengerti semua hasil demonstrasi kita hari ini. Ya, saya rasa Ibu Kader sudah mampu melakukan kegiatan penimbangan untuk kedepannya. Setelah materi. Selamat pagi. Jadi perkenalkan, nama saya Devita Dextriana, saya dari Puskesmas Tawalian. Nah, masih semangat ya ibu-ibu? Semangat. Ya, mana semangatnya? Dari pembelajaran kita kali ini yaitu mampu melakukan pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular atau PTM. Nah, jadi yang akan kita lakukan hari ini yaitu melakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi mungkin satu orang bisa bantu saya? Tekanan darah yang baik itu yang pertama itu siapkan alatnya. Ini namanya tensi digital ya ibu-ibu. Nah, kemudian pastikan baterai masih berfungsi dengan baik ya. Baterainya masih berfungsi dengan baik ya. Kemudian posisi pasien duduk dengan posisi yang tegak. Jadi seperti ini. Tegak ya. Oke. Kemudian lipat lengan baju. Kemudian masukkan mangset ke dalam lengan seperti ini ibu. Oke. Nah, posisi mangset ini sejajar dengan jantung ya. Kemudian posisi tangannya itu menghadap ke atas. Ya. Pada saat pengukuran ibu-ibu diharapkan supaya pasien tidak sedang dalam berbicara atau bergerak dari posisi diam. Oke, kita tunggu hasilnya. Hasilnya jadi seperti ini hasilnya. Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ya. Jadi saya mau tanyakan bagaimana atau berapa tekanan darah normal untuk dewasa dan berapa tekanan darah kalau hipertensi. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Terima kasih ya. Saya jawab ya. Jadi tekanan darah yang normal itu apabila ibu, jadi kesimpulannya yaitu pada saat pengukuran tekanan darah posisi tegak, kemudian posisi mangset itu sejajar dengan jantung. Kemudian hal yang tidak bisa dilakukan ketika melakukan pengukuran tekanan darah, jangan berbicara, kemudian jangan banyak bergerak, kemudian jangan memegang mangset. Itu ya kesimpulannya. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Ucapkan banyak terima kasih untuk waktunya ibu-ibu dan selamat